Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu liburan kalian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis optimis dan sabar. Dikarenakan dua kali pertemuan kita tidak akan bisa masuk kelas karena yang pertama kita kena tanggal merah dan yang kedua kalian akan ada P5. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hadis sabar dan optimis dengan video. Jadi, minta tolong untuk adik-adik semua, harap ditonton sampai selesai. Nah, setelah itu, nanti kalian bisa buat mind mapping. Jadi, mind mapping ini kalian kumpulkan tanggal 20 ya. Saya akan masuk ke kelas kalian buat minta dokumentasi dari mind mapping yang kalian buat. Selain itu, saya juga akan memberikan sedikit door prize untuk kalian karena telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya. Langsung saja ke materi hadis tentang sabar dan optimis. Optimis dan sabar adalah dua sikap yang bersinambungan, di mana optimis ini adalah suatu sikap yang yakin dalam berusaha. Setelah itu, sabar adalah suatu hal yang muncul setelah adanya rasa optimis. Optimis dan sabar ini adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam untuk menggerakkan roda ke kehidupan. Apabila kalian punya sikap sabar dan optimis, kalian akan mudah dalam melakukan suatu hal. Jadi kalian akan bisa mendapatkan hal yang kalian inginkan. Nah, dengan sikap optimis ini, kalian akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggapai hal yang kalian inginkan. Nah, sedangkan sifat sabar ini adalah suatu sikap di mana kalian akan tidak tergesa-gesa apabila kalian tidak segera mendapatkan apa yang kalian inginkan. Namun dengan adanya sikap yang optimis tersebut, kalian akan tetap yakin bahwasanya kalian akan mendapatkan suatu hal yang kalian inginkan. Contoh sifat sabar dan optimis ini banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, maupun nabi dan rasul Allah. Nah, saya akan memberikan satu contoh yang mengangkat kisah dari Nabi Lut. Bahwasanya beliau ini sudah berdakwah sangat lama, namun pengikut beliau ini masih saja tetap sedikit. Namun beliau masih bersabar dan optimis. Bahkan anak-anak dan istri beliau pun tidak mau mengikuti beliau. Sampai suatu hari beliau ini membuat kapal. Nah, beliau ini membuat kapal, lalu apa yang terjadi? Beliau ini diolok-olok oleh orang-orang sekitar karena di hari yang terik begini beliau itu membuat kapal. Nah, namun beliau ini tidak pantang menyerah. Beliau tetap optimis bahwasanya kapal yang beliau buat ini adalah atas utusan Allah langsung. Nah, jadi beliau tetap berpikiran positif. Nah, beliau tetap optimis bahwasanya kehendak Allah itu baik dan beliau tetap bersabar menerima olokan-olokan dari orang-orang sekitar. Sampai akhirnya apa yang terjadi dengan sifat optimis dan sabar yang beliau perbuat, akhirnya beliau selamat dari banjir yang besar. Andaikan beliau tidak tetap optimis kepada perintah Allah, beliau tidak bersabar dengan ejek-ejekan mereka. Nah, apa yang terjadi? Beliau tidak akan selamat dari banjir tersebut. Sikap optimis dan sabar ini juga banyak dituangkan di hadis-hadis Rasulullah. Saya akan menjelaskan satu saja hadis tentang sabar dan optimis. Dari riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan radhiyallahu an tentang sabar dan optimis yang berbunyi an Abi Yahya Syuhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabal li amril mu'min inna amrohu kullu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asobat sarra usyakara fakana khairal lahu wa in asobat dharra
sabara fakana khairul lah. Yang artinya dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu, sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki siapapun kecuali orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya, dan apabila ia ditimpa sesuatu keburukan, ia bersabar, maka hal itu juga baik untuknya. Nah, jadi maksud hadis di atas itu mengandung makna bahwasanya Allah akan selalu ridho terhadap orang-orang yang optimis dan sabar. Selain itu, dalam kehidupan kita, sikap optimis dan sabar ini sangat banyak sekali membawa kebaikan. Apabila kita selalu optimis dan sabar, maka ketenangan dan kebahagiaan akan selalu kita dapatkan. Karena ia akan selalu bersyukur terhadap ketetapan yang Allah berikan. Dan dia akan selalu ridho terhadap segala ketetapan yang diberikan oleh Allah. Baik itu berupa kenikmatan, kesusahan, ataupun musibah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menerapkan sifat sabar dan optimis dalam kehidupan? Nah, yang pertama, dengan cara menghadapi segala hal yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, apabila kita ditimpa musibah oleh Allah, kita harus tetap bersabar dan bersyukur. Yang ketiga, kita harus selalu bersabar atas segala cobaan yang diberikan kepada Allah dan selalu optimis bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan setelahnya. Yang keempat, selalu optimis atas adanya ketetapan Allah dan selalu percaya bahwasanya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan yang kelima, selalu berbaik sangka atau bisa disebut dengan berhusnudzon. Dan meyakini bahwasanya setiap hal yang terjadi pada kita pada akhirnya akan bernilai kebaikan. Dan yang terakhir, hendaknya kita selalu bersabar apabila kita mendapatkan penyakit. Karena dalam sebuah penyakit itu, saat kita sedang sakit, nah dosa-dosa kita akan diangkat oleh Allah. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya jangan lupa tugasnya tanggal 20 dikumpulkan. Yang buat mind mapping itu satu kelompok satu, kelompoknya sama seperti yang kemarin. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat liburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.